Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Baik, kembali lagi di Ilmu Sosial Dasar bersama Mesuri. Dan hari ini kita akan belajar tentang iptek dan kemiskinan, ilmu pengetahuan teknologi yang kita hubungkan nanti dengan garis kemiskinan ya. Baik, untuk orientasi atau latar belakangnya kita ke depan itu akan mempelajari sesuatu hal yang latar belakangnya harus kita pahami dulu semuanya, ya kan? Contoh adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan apa sih? Karena dia merupakan sumber dari segala pengetahuan. Sebuah pengetahuan, sebuah pemahaman, sebuah pengertian yang harus kita serap dan juga kita amalkan ya. Sedangkan teknologi itu apa? Teknologi itu penciptaannya dari ilmu pengetahuan yakni untuk memproduksi sesuatu. Jadi kalau dua hal ini kita tidak bisa seperti telur dan ayam, telur dulu atau ayam dulu, ya kan? Ilmu pengetahuan dulu atau teknologi dulu. Kalau dari secara garis asal ilmu pengetahuan dulu, baru kita bisa menciptakan sebuah teknologi. Tapi kalau era yang belakangan ini hati-hati, karena sudah ada teknologi yang baik, yang bagus, yang canggih, maka ilmu pengetahuan tadi bisa kita dapatkan dengan enak, ya kan? Kalau ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan secara rutin atau inquiry pemerolehannya langsung, ya kan? Seperti cara bicara, ini kan juga sebenarnya ada ilmunya, ya kan? Bagaimana cara mengajarkan anak kecil umur setahun biar mudah berbicara, itu juga ada ilmunya yang digabungkan dengan pengalaman orang tuanya, ya. Dan jadi perubahan teknologi yang maju cepat itu ke depan bisa jadi akan menghasilkan sebuah garis kemiskinan yang harus kita cegah mulai dari sekarang. Kenapa? Karena perubahan keadaannya itu fundamental. Fundamental itu apa sih? Bisa dikatakan fundamental itu perubahannya akan dirasakan resmi oleh orang dalam jumlah yang banyak. Bila mana apa? Bila teknologi tidak bisa digunakan semaksimal mungkin untuk memperoleh ilmu pengetahuan, gitu loh ya. Atau kita balik, ilmu pengetahuan yang tidak kita maksimalkan untuk menciptakan sebuah teknologi ya. Baik, teman-teman, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan teknologi pemikiran yang secara terkontrol dan selalu dapat diperiksa secara kritis oleh setiap orang yang menciptakan hal tersebut ya, yang telah diketahui. Jadi kalau kita menciptakan sebuah ilmu itu harus secara sistematis dan merupakan hasil sebuah pemikiran. Sistematis itu apa sih? Ya, sistematis itu adalah sesuatu hal yang urut atau disebutnya adalah chronological order, harus sesuai dengan urutan. Kalau tidak urut dia akan terluka ya. Nanti akan kita bahas secara spesifik lagi. Nah, ilmu pengetahuan itu memiliki tiga komponen penyangga tubuhnya, teman-teman. Yang pertama adalah epistemologis. Hanyalah merupakan cara bagaimana materi pengetahuan itu diperoleh dan disusun menjadi tubuh ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau ontologis diartikan hakikat apa yang dikaji, yang digali oleh pengetahuan, sehingga jelas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahnya. Jadi akan menjadi sebuah pakar ya. Karena dengan kata lain, ontologisme itu merupakan objek formal dari sebuah pengetahuan. Jadi kalau secara ontologis itu misalkan kalau kita belajar ilmu sosial gitu ya, mau menjadi pakar yang mana, ekonomi, ya udah berarti nanti belajarnya dari SMP udah tertarik di dalam geografi misalkan, kemudian naik ke SMA dia masuk jurusan IPS mendalami geografi, kuliah S1-nya dia belajar geografi khususnya di topologi. Nah, S2 dan S3-nya seperti itu ya. Jadi dia lebih mengkajinya secara hakikat, secara spesifik lagi. Yang terakhir adalah aksiologis. Azas menggunakan ilmu pengetahuan atau fungsi dari ilmu pengetahuan. Ini lebih ke aksi ya, lebih ke praktis. Misalkan kedokteran, secara teori dia bisa, secara praktik pun dia bisa. Baik, setelah ilmu pengetahuan kita masuk ke teknologi.
Dari bahasa French ya, bahasa Prancis la technique, yang diartikan semua proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional ya. Itu kalau teknologi. Tidak boleh teman-teman itu kalau teknologi berbicara secara baper ya, bawa perasaan. Maksudnya kalau backgroundnya misalkan lagi marahan sama pacar, ngerakit sesuatunya jadi nggak mood, tidak boleh. Kalau mempelajari sebuah teknologi, teman-teman harus memakai just about ini ya, rasio atau akal kita saja. Tidak boleh dihubungkan dengan garis baper, perasaan, tidak boleh dengan garis kekeluargaan, garis kerabat, no ya. Kalau kerabatnya dibikin teknologi yang bagus, kalau yang lain enggak. Nah, sehingga muncullah sebuah ungkapan antara ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Dua-duanya ini mempunyai keterikatan karena ilmu tanpa teknologi adalah steril dan teknologi tanpa ilmu adalah statis atau tetap. Kalau steril itu ya steril ya, netral ya, gak ada seninya sama sekali. Ilmu tanpa teknologi tidak berkembang, karena teknologi itu kan menemukan pembaruan-pembaruan. Contoh ini ya, di rumah kita aja, ilmu tandur, tanam itu loh di sawah itu ya. Kalau dulu kan pakai manusia, sampai sekarang pun juga masih manual pakai manusia. Tetapi ketika teknologi datang, kalau manusia di ilmu tandur itu jalannya ke belakang kan. Nah, ketika ketemu dengan teknologi, ternyata mesin tanam itu jalannya ke depan. Gimana? Teman-teman bayangkan ya, udah ditancap, kemudian nancep dia jalan lagi ke depan ya, operatornya dari mesin itu. Yaitu teknologi. Kalau nggak ada itu kan gimana? Ya statis gitu ya. Atau steril tadi, ilmu tanpa teknologi steril. Ya, nggak ada seninya, ya kan? Tapi ketika teknologi tanpa ilmu menjadi statis, tetap gitu-gitu aja ya. Jadi nggak bisa berkembang kalau tanpa teknologi. Ilmu menanamnya ya udah gitu aja. Kalau dulu mungkin dikira-kira atau pakai jengkal gini, tapi berkembang pakai bambu awalnya, terus pakai tali apa tuh namanya, tampar atau apa ya sebutnya itu, iya tali yang dipilin itu loh. Nah, sedangkan teknologi tanpa ilmu tidak berakar, ya nggak bisa menciptakan mesin tanam itu karena ada dasarnya, yaitu orang yang nanam tadi diamati, dikaji, diteliti, ya kan? Baik. Nah, ini dia syarat ilmu. Selain harus rasional, ya, harus berakal. Yang ke pertama, minimal dia punya 4 ini. Objektif. Objektif itu punya tujuan dan ada bendanya. Itu namanya syarat ilmu. Jadi bukan katanya-katanya, tapi harus bisa dibuktikan. Nah, itu namanya objektif. Metodis. Metodis itu kita ada upaya, ada metode untuk menyelidikinya, untuk mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan. Jadi kalau bikin donat, ya kan, objeknya apa? Ingin donatnya itu empuk, ya kan, nyus. Nah, objeknya ada kan, ini ada barang donatnya. Nah, metodenya apa? Metodenya karena sudah dia lihat di YouTube, oh langkahnya ternyata harus diberi tape gitu. Oh, ternyata harus diberi kentang, ternyata harus diberi ragi, dan cara ngungkepnya itu tidak boleh bocor udaranya, harus ditutup serbet basah di bawah sinar matahari, dan seterusnya. Itu namanya metodis ya. Punya metode, punya apa namanya, cara, upaya. Sistematis seperti yang tadi Missouri sampaikan, sistematis itu urut, chronological order namanya. Kalau tidak urut, teman-teman akan terluka. Maksudnya gimana, Miss? Nah, tetap bikin donat ya. Karena Missouri suka makanan ya kan. Misalkan kalau ilmunya donat, apa yang harus dilakukan pertama? Nah, dilakukan pertama adalah mencampur eh, kuning telur ya, atau boleh sama putih telurnya dengan gula ya kan. Dikocok ya kan, atau di mixer. Harus halus, dicampur mentega cair yang sudah dingin. Kemudian tepung, kemudian diulen 30 menit sampai kalis, baru didiamkan. Nah, ada berapa langkah tadi? Contoh sekarang dipatahkan urutannya. Misalkan masih urut, tapi ada syarat yang dipatahkan.
Katakan dikasih mentega cair, tapi masih panas. Jelas dia nggak berkembang, ya kan? Karena cepet-cepet udah nggak usah pakai ini aja, nggak usah pakai mentega. Udah telur sama gula ditampur apa namanya itu eh, ragi sama tepung aja udah, nggak pakai mentega. Ya pasti dia terluka, ambles nanti. Nah, ya itu namanya sistematis. Contoh lagi, kalau teman-teman mau sehat, teman-teman harus melakukan apa? Satu, olahraga betul. Dua, makan makanan yang bergizi betul. Tiga, harus istirahat cukup betul. Empat, olahraga boleh. Apalagi, apakah itu cukup membuat sehat? Sehat, Miss. Kalau dipatahkan satu gimana? Makanannya angger tau aja. Sembarangan. Gak jadi sehat kan? Atau makan sehat kurang tidur. Gak jadi sehat. Semuanya tapi kurang olahraga. Gak jadi sehat. Tambah dong bonus, piknik. Nah, itu bikin sehat. Itu namanya sistematis. Urut ya, ditentuinnya enak gitu. Terakhir universal. Kalau universal itu harus bersifat efek. Harus fakta. Bisa dibuktikan, diakui oleh orang banyak. Itu namanya ilmu. Baik, sekarang kita ke kemiskinan. Adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, atau air minum. Ya, ini berhubungan dengan kualitas hidup, kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer kurang, teman-teman dikatakan apa namanya orang tersebut miskin. Oke, Missouri bisa jadi dikatakan miskin kalau Missouri kekurangan makanan, kekurangan pakaian, tapi kita semuanya naudzubillah ya. Pasti kita inginnya adalah menjadi insan yang cukup, ya kan? Cukup ngafe, cukup ngopi, cukup beli jus, cukup beli pakaian, cukup beli hijab, fashion terbaru, dan seterusnya. Amin. Tetap kami sudah doakan teman-teman minimal adalah cukup, syukur berlebih, ya. Jadi kemiskinan itu arti sebenarnya adalah kekurangan di sini, ya. Next. Kemiskinan menurut pendapat umum ada 3 kategori yang disebabkan oleh aspek badaniah dan mental. Bisa jadi miskin, Miss? Bisa. Orang tersebut berbuat maksimal, tidak bisa berbuat maksimal karena, maaf, manusianya sehat. Tapi bagaimana dengan aspek mentalnya? Mungkin dia malas bekerja, ya kan? Berusaha secara wajar-wajar aja, nggak ada tantangan. Deket tuh orang dengan miskin, ya. Kemiskinan disebabkan oleh bencana alam, mohon maaf. Kalau yang ini jelas akan langsung ludes, ya kan? Kita Nganjuk sudah pernah tuh kena banjir sama tanah longsor. Harus transmigrasi, pertolongan kemana-mana. Harus sangat membutuhkan orang lain. Makanya mari kita berbuat baik dengan orang lain, biar dapatnya kita juga hal yang baik. Tolak balak ya. Kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural disebabkan selain pasrah pada kemiskinan, memandangnya tuh nasib dan takdir Tuhan. Jadi dia nggak mau berusaha, ya kan? Secara struktur ekonomi, sosial, dan politik. Ekonomi maksudnya adalah dia ya udah kita gini aja. Nah, nggak mau berusaha, bisanya minta-minta aja gitu. Atau secara sosial dia selalu sombong, kadang nggak bisa minta tanya pada orang lain yang lebih duluan sukses. Kalau politik, ya maaf, mungkin dia nakal dengan lawan politiknya dan seterusnya ya. Jadi ciri kemiskinan adalah ini, tidak memiliki faktor produksi sendiri, kemudian dia juga tidak memiliki kemungkinan memperoleh aset produksi, ya kan? Gak bisa punya tanah garapan. Kalau dari tingkat pendidikan, maaf rendah, mungkin dari SD. Tapi kalau SD mau berusaha, ya nggak masalah, ya kan? Tinggal di desa, ya kan? Kemudian serabutan kerjanya atau hidup di kota ketika berusia muda, ya nggak tahu keterampilan gitu. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan awal. Teman-teman boleh melihat dari berbagai jenis sumber ya, dari buku, dari internet boleh. Cuman tugasnya ini santai aja. Tugasnya ada 2 poin ya, tugasnya 2 poin ya. Dikumpulkan maksimal Senin depan aja ya. Tetap semangat belajar dengan menjawab apa dampak negatif dan positif dari teknologi era belakangan ini, minimal dari penjelasan barusan, dan teman-teman boleh cari dari sumber lain. Dan yang kedua, ditambah dengan pengalaman teman-teman dalam bergaul. Apa sih hubungan antara iptek dan kemiskinan? Gitu ya. Terima kasih semuanya.
Semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.